Ada satu hal yang tidak diajarkan di ruang kelas, yaitu perusahaan tidak gagal karena kekurangan modal, tetapi gagal karena berhenti belajar. Singkat cerita, saya membentuk sebuah grup untuk menjalankan bisnis saya secara efisien. Namanya S Group. Selama menjalankan S Group, saya melihat sendiri bagaimana sebuah bisnis bisa naik dan turun bukan karena perubahan semata, tapi karena tim di dalamnya tidak berhenti beradaptasi. Di skala industri misalnya, kami pernah kehilangan satu klien besar bukan karena produk kami kualitasnya jelek, tapi kami lama beradaptasi dalam merespon perubahan desain digital. Sementara di SN Residence, beberapa proyek perumahan tersendat bukan karena kurang tenaga kerja, tapi karena sistem koordinasi yang kurang dan tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Semua itu mengarahkan saya kepada satu hal, bahwa bisnis yang tidak pernah belajar akan lebih cepat punah daripada bisnis yang tidak punya uang. Dari sanalah saya tertarik pada konsep yang dikemukakan oleh Peter Senge 1990, Learning Organization atau organisasi pembelajar. Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak terletak atau tidak bergantung pada strategi atau pada struktur semata, tapi pada kemampuannya untuk terus belajar, beradaptasi, dan memperbaiki diri secara kolektif. Peter Senge dalam buku The Fifth Discipline menjelaskan bahwa organisasi pembelajar terdiri atas 5 disiplin utama. 1. System thinking, kemampuan melihat keterkaitan antar bagian dalam organisasi. 2. Personal mastery, dorongan individu untuk terus belajar dan berkembang. 3. Mental models, keberanian menantang cara pikir lama. 4. Servition, kesatuan tujuan yang dimiliki bersama. 5. Team learning, kemampuan tim untuk belajar sebagai satu kesatuan. Konsep ini tidak hanya relevan untuk perusahaan besar, tetapi juga untuk bisnis-bisnis yang sedang tumbuh seperti yang saya jalankan. Disinilah teori bertemu praktik. S Group adalah entitas payung dari beberapa bisnis, SN Residence, skala industri, dan Sushi Sepatu. Selama ini, saya hanya memandang S Group bukan hanya sebagai struktur bisnis, tetapi sebagai ekosistem pembelajaran. Setiap unit punya karakter, tantangan, dan gaya operasional yang berbeda, namun semuanya harus saling belajar dan beradaptasi dari pengalaman satu sama lain. Contohnya ketika skala industri mulai menerapkan evaluasi mingguan berbasis masalah produksi, sistem kemudian diadopsi oleh SN Residence untuk evaluasi progres proyek lapangan. Inilah wujud dari team learning dan knowledge atau transfer antar unit. Tidak perlu sistem besar, tapi ada kesadaran kolektif untuk belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. S Group kini saya posisikan sebagai organisme yang belajar, bukan sekedar organisasi yang tumbuh, karena pada dasarnya pertumbuhan tanpa pembelajaran hanyalah memperbesar resiko kegagalan. System thinking di SN Residence. SN Residence adalah bisnis properti yang saya bangun dari tahap perencanaan hingga pengelolaan lapangan. Dulu saya melihat proyek perumahan hanya sebagai fisik, membangun rumah, menjual unit, menutup target. Namun setelah mendalami konsep system thinking, saya menyadari bahwa bisnis properti tidak berdiri sendiri. Ketika proyek terlambat, misalnya akar masalahnya tidak selalu di lapangan, bisa jadi di sistem pengadaan, komunikasi antar bagian, atau bahkan dalam budaya kerja yang terlalu reaktif. Dengan berpikir sistemik, saya mulai melihat keterhubungan antara faktor keuangan, operasional, dan SDM. Hasilnya apa? Hasilnya, setiap kali ada kendala, tim tidak lagi hanya menunggu instruksi, tapi belajar melihat akar permasalahan bersama dan mencari solusi sistemik. Itulah penerapan nyata dari prinsip pertama learning organization. Personal mastery dan servition di skala industri. Skala industri punya ritme yang berbeda, karena bisnis percetakan dan konveksi beroperasi cepat dan padat order. Tantangan utamanya bukan inovasi produk, tapi konsistensi hasil dan kecepatan adaptasi tim produksi. Melalui konsep personal mastery, saya mulai membangun budaya belajar di tengah pekerjaan. Setiap karyawan diajak untuk memahami pekerjaannya secara menyeluruh, bukan hanya sebatas rutinitas teknis. Mereka didorong untuk belajar hal baru, misalnya cara membaca file desain, mengatur setting mesin, hingga memahami psikologi pelanggan. Ini membuat mereka lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya.
Selanjutnya, team learning dan refleksi kolektif. Salah satu praktik penting dari learning organization adalah team learning. Dan ini yang paling terasa di skala industri. Setiap kali ada kesalahan produksi atau komplain pelanggan, kami tidak langsung mencari siapa yang salah. Sebaliknya kami mengadakan mini sharing session. Tim desain, operator mesin, dan QC berdiskusi untuk mencari akar masalah dan menulis langkah pencegahan. Dari situ muncul inovasi baru, checklist digital harian, dan form evaluasi order yang kini menjadi SOP utama. Dalam perspektif Agiris dan SCON 1978, ini disebut sebagai double loop learning. Pembelajar yang tidak hanya memperbaiki kesalahan, tapi juga meninjau ulang sistem yang menyebabkan kesalahan itu muncul. Hal ini mengubah budaya kerja di skala dari sekedar menyelesaikan order menjadi meningkatkan sistem. Kepemimpinan dan psychological safety di S-Growth. Menurut Amy Edmondson 2019, psychological safety adalah dasar dari organisasi pembelajar. Artinya anggota tim harus merasa aman untuk berbicara, mengemukakan ide, dan mengakui kesalahan tanpa takut disalahkan. Di S-Group, saya menerapkan prinsip ini dengan cara sederhana namun konsisten. Pertama, setiap rapat dimulai dengan sesi refleksi. Apa yang tidak berjalan minggu ini dan apa yang bisa diperbaiki. Kedua, tidak ada sanksi untuk ide yang gagal menyampaikan kritik terhadap sistem, bahkan terhadap keputusan saya. Hasilnya, tim lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih cepat belajar dari kesalahan. Kegagalan menjadi bagian dari proses pembelajaran, bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Tantangan implementasi learning organization. Tentu saja, penerapan learning organization di bisnis tidak semudah yang dipikirkan. Ada beberapa tantangan nyata yang saya temui. Pertama, waktu dan tekanan operasional. Saat bisnis padat, refleksi seringkali dikorbankan demi target jangka pendek. Kedua, mindset reaktif. Beberapa tim lebih nyaman menerima instruksi daripada berpikir kritis. Ketiga, kurangnya sistem dokumentasi pengetahuan yang muncul di lapangan sering hilang karena tidak dicatat. Namun melalui pendekatan kecil dan bertahap seperti evaluasi mingguan, forum diskusi lintas divisi, dan penggunaan digital note, perubahan mulai terasa. Belajar menjadi bagian dari budaya, bukan program tambahan. Belajar dari teori Peter Seng dan praktik lapangan, saya sampai di satu titik kesimpulan. Organisasi tidak tumbuh karena besar, tetapi karena belajar lebih cepat daripada yang lain. S-Group dengan segala unit di bawahnya kini sedang bertransformasi dari sekedar grup bisnis menjadi learning ecosystem. Skala industri belajar dari pengalaman langsung pelanggan, dan seluruh tim belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih kuat. Dengan menerapkan prinsip learning organization, saya percaya bisnis dapat menjadi ruang evolusi manusia, bukan hanya tempat mencari laba, tetapi tempat di mana orang belajar lebih baik setiap harinya.